Bayangin kalau sekarang lo udah jadi raja paling kuat. Semua orang pada tunduk, terus semua wilayah juga udah lo kuasain. Musuh-musuh lo udah gak ada yang berani ngelirik apalagi ngelawan. Tapi dibalik semuanya, lo sendirian, gak ada teman, gak ada keluarga, apalagi gak ada orang yang bisa lo percaya. Setiap lo ngelangkah pasti penuh bayang-bayang pengkhianatan. Terus setiap lo mau istirahat, lo gak pernah tahu malam ini siapa yang bakal nusuk lo waktu lagi tidur. Karena di dunia yang lo tinggalin, orang terkuat justru jadi orang yang paling kesepian. Nah, kenalin MC di anime ini tuh namanya King Gray. Raja paling OP, paling ditakutin, tapi juga raja yang hatinya paling kosong. Oke, gue ceritain masa lalunya dikit guys. Dari kecil si King Gray ini gak tumbuh di istana, terus dia juga bukan anak bangsawan. Soalnya dari kecil si King Gray cuman anak biasa yang dibesarin dari panti asuhan. Sampai akhirnya satu-satunya orang yang ngerawat dia dari kecil alias pemilik panti yang udah si Gray anggap ibunya sendiri di-kill sama sosok misterius. Dan dari situ hidupnya langsung berubah total guys. Sekarang dia cuman punya satu tujuan hidup. Apalagi kalau bukan jadi yang terkuat sampai dia mimpi suatu hari nanti bisa duduk di atas tahta sebagai seorang raja. Ia mimpinya itu bukan buat gaya-gayaan, tapi karena di dunianya yang lemah dan gak punya kekuatan bakalan diinjek-injek guys. Plus sekarang dia kepengen balas dendam juga. Nah, pas di panti asuhan si Gray sebenarnya punya dua orang sahabat. Pokoknya dia udah anggap kayak keluarganya sendiri. Yang satu namanya Nico, yang satu lagi namanya Cecilia. Cuman gegara kematian si pemilik panti, si Gray akhirnya milih masuk ke sekolah kadet. Cuman masalahnya dua orang sahabatnya ini juga ngikutin masuk ke sana. Padahal si Gray udah ngewanti-wanti biar mereka nggak usah ikutan. Ya, endingnya nanti mereka bertiga ini bakalan konflik guys. Dijebak sama gurunya si Gray yang udah dia anggap ibunya sendiri juga. Sampai nantinya si Cecilia bakalan seolah-olah di-kill sama si Gray yang ngebuat si Nico jadi benci banget sama dia. Nah, abis itu kejadian si Gray akhirnya diangkat jadi raja. Sampai-sampai si Gray juga berhasil jadi raja paling kuat. Cuman masalahnya, sepanjang hidupnya si Gray udah gak bisa lagi percaya sama orang lain. Abisnya si Gray nganggep kalau hal-hal kayak gituan cuman ngebuka sisi lemahnya yang bisa dimanfaatin sama orang lain. Cuman walaupun si Gray udah jadi raja yang OP di waktu yang lama, naasnya dia sendirian. Gak ada teman, gak ada keluarga, gak pernah ngerasain hidup. Sampai akhirnya si Gray tumbeng juga gegara sebuah konspirasi. Cuman itu semua bukan karena dia lemah apalagi gak bisa ngelawan. Tapi si Gray udah capek sama semuanya. Jadi bukan senjata yang ngebunuh dia, tapi rasa kesepian dan juga rasa bersalah yang udah dia pendam selama bertahun-tahun guys. Dan dari kejadian ini ceritanya dimulai. Oke, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu dulu kalau judul anime ini tuh lumayan panjang. Saikyo no Ousama Nidome no Jinsei wa Nani wo Suru. Nah, just info, anime ini tuh diangkat dari manhwa populer yang udah terkenal duluan, judulnya The Beginning After the End. Ya, awalnya emang cuman dari light novel doang, tapi gegara ceritanya OP banget. Langsung naik jadi manhwa, terus sekarang akhirnya dianimasiin juga. Nah, yang bikin manhwa ini spesial soalnya bukan cuman karena MC-nya jago atau dunia isekainya beda, tapi karena ceritanya punya dua sisi. Yang intinya, The Beginning After the End adalah cerita raja yang bukan cuman pengen jadi kuat doang, tapi dia juga nyari makna hidup yang sempat hilang di kehidupan sebelumnya. By the way, gue juga udah ngikutin manhwanya lumayan jauh guys, jadi ya lumayan ngerti lah alur ceritanya. Oke, gak usah pakai lama lagi, langsung kita mulai aja ke cerita utamanya. Nah, pas udah meninggoy si Gray tiba-tiba melek lagi. Terus pas dia ngecek kondisi, sekarang dia malah jadi bayi mungil di dunia isekai abad pertengahan. Abis itu si Gray juga makin melongo. Soalnya di depannya sekarang ada pasangan muda-mudi yang lagi ngelus-ngelus dia udah kayak anaknya sendiri. Nah, bapaknya ini namanya si Reino, kalau ibunya namanya Alice. Nah, kalau si Gray dinamain Arthur sama mereka berdua guys. Ya, gak cuman itu doang. Si Arthur juga nyadar banget kalau dia sebenarnya udah meninggoy di dunia sebelumnya. Terus sekarang dia terlahir lagi, tapi ingatan masa lalunya masih utuh semua, gak ada yang hilang sedikit pun. Yang intinya, badannya si Gray sekarang emang jadi bayi mungil, tapi jiwa sama pikirannya masih sama kayak Gray yang dulu guys, alias udah lumayan kolot. Terus sekarang juga ternyata ada satu hal lagi yang bikin dia makin kepo.
Soalnya emas sama bapaknya ternyata punya kekuatan sihir. Nah, bapaknya punya sihir buat ningkatin kekuatan fisik, terus kalau emaknya bisa nge-heal. Ya alasan si Grey kepo abisnya di dunia lamanya hal kayak gituan mah emang gak ada cuy. Oke, by the way, mulai sekarang gue bakalan manggil si Grey jadi si Arthur. Soalnya namanya sekarang emang udah resmi diganti. Nah, ternyata emas sama bapaknya ini dulunya anggota party petualang yang namanya Twin Horn. Cuman sekarang mereka udah pensiun guys. Nah, teman-teman partinya juga kadang-kadang masih suka nengokin mereka yang sekarang tinggal di pedalaman. Ya alasan kenapa mereka tinggal di pedalaman, gegara ibunya si Arthur alias si Alice punya sihir penyembuhan yang langka banget alias seorang emitter guys. Jadi mereka sengaja tinggal di pedalaman biar gak ada yang ngincer. Oke, time skip. Sekarang si Arthur udah mulai gede plus dia bisa merangkak juga. Terus buat pertama kalinya si Arthur juga bisa ngelihat penampilannya dari cermin. Sampai suatu hari si Arthur diem-diem pergi ke perpustakaan buat belajar tentang dunia yang dia tinggalin sekarang guys. Nah, pas udah baca-baca buku si Arthur akhirnya tahu kalau sekarang dia lagi tinggal di benua yang namanya Dicaten. Dan di benua ini tuh dikuasain sama 3 kerajaan. Yang pertama kerajaan Sapin, tempat si Arthur sekarang tinggal alias negerinya para manusia. Yang kedua kerajaan Elenoir, alias kerajaan para elf yang ada di dalam hutan. Terus ketiga kerajaan Darth, alias negerinya para dwarf. Ya abis baca-baca buku si Arthur juga akhirnya tahu kalau teknologi di dunia sekarang emang gak semutakhir kayak di dunianya dulu. Tapi yang buat istimewa, di dunianya sekarang ini tuh ada sihir atau yang sering disebut kekuatan mana. Ya kekuatan mana ini dibagi jadi 2 kategori besar. Yang pertama namanya Conjurer, yang dimana seseorang bisa ngeproyeksiin dan ngendaliin mana keluar tubuh sesuka hati alias kayak kemampuan ibunya. Terus yang kedua namanya Augmenter. Nah, seorang Augmenter bisa ningkatin kekuatan fisik langsung ke badannya, mirip kayak kemampuan bapaknya si Reino. Cuman sayangnya nggak semua orang bisa punya bakat ini guys. Cuman 1 dari 100 orang yang dilahirin dengan kemampuan ngendaliin mana. Itu juga biasanya diturunin lewat darah atau keturunan. Dan walaupun mereka punya bakat, mana core-nya bakalan bisa bangkit pas mereka masuk ke usia remaja. Nah, orang-orang yang punya kekuatan inti mana ini nantinya disebut sebagai penyihir guys. Nah, gegara nggak mau nungguin sampai remaja soalnya kata si Arthur itu mah kelamaan. Akhirnya dia bandingin konsep mana core yang ada di dunianya sekarang sama energi ki yang si Arthur kuasain di dunia sebelumnya guys. Ya soalnya nggak beda-beda jauh kata dia. Nah, akhirnya dicoba aja tuh sama si Arthur. Cuman pas mana core-nya mau dibangkitin tiba-tiba emaknya datang ngegendong si Arthur. Abisnya dibocil ternyata sekarang lagi di celana guys. Oke, time skip lagi. Sekarang si Arthur udah umur 2 tahunan. Ya sekarang pokoknya dia kesenengan banget pas diajakin jalan-jalan ke kota bareng emaknya. Abisnya di sana si Arthur bisa ngeliat pengalaman-pengalaman baru yang gak dia dapetin di dunia sebelumnya. Terus selama 2 tahun terakhir, si Arthur juga seneng banget bisa ngerasain kasih sayang dari 2 orang tuanya. Soalnya di kehidupan lamanya dari kecil si Arthur udah ditaruh di panti asuhan, pokoknya kasihan bener. Apalagi bapaknya juga sering banget latihan. Jadinya dia diam-diam bisa belajar cuman dari ngeliatin bapaknya doang. Soalnya buat si Arthur semua momen kecil kayak gini tuh berharga banget guys. Nah, pas lagi ngeliatin bapaknya latihan, si Arthur tiba-tiba diciduk soalnya mau diboboin sama emaknya. Tapi tiba-tiba aja si Arthur ngerengek ke emaknya soalnya dia kepengen ngebaca buku. Jadi emaknya ngeiyain terus ninggalin dia sendirian. Nah, ternyata si Arthur gak cuman baca doang. Dia mulai nyoba ritual bangkitin mana core-nya sendiri. Pakai semua teori plus pengalaman yang udah dia kumpulin selama 2 tahun. Terus dari pengetahuan-pengetahuan di dunia lamanya juga. Tapi gegara kebablasan dia gak sadar sampai ledakin rumahnya sendiri. Nah, mas sama bapaknya yang khawatir langsung nyusulin dia ke dalam rumah. Cuman mereka langsung syok bener pas tahu si Arthur udah berhasil ngaktifin mana core di umurnya yang kedua tahun guys. Tapi di waktu yang bersamaan, atap rumahnya tiba-tiba roboh terus sekarang mau nimpa si Arthur. Yang ngelihat kayak gituan, emas sama bapaknya langsung sigap nolongin dia. Cuman pas ngelihat orang tuanya nangis, si Arthur jadi bingung. Terus gegara dia nggak ngerti ini pada kenapa si Arthur akhirnya ikutan mewek juga. Oke, sebelum lanjut scene tiba-tiba aja ngeliatin kisah masa lalunya si Arthur waktu dia masih jadi King Grey. Soalnya dulu ada pelayan kerajaan yang ketahuan mau nge-kill dia.
Ya seharusnya nih pelayan dihukum metong. Tapi para dewannya malah mutusin buat buang si pelaku bareng keluarganya ke negeri asalnya. Yang artinya mereka bakalan dihabisin pelan-pelan sampai pada meninggoy. Ya tahu nggak akan bener si pelayan sempat mohon-mohon ke si King Gray buat nyelamatin keluarganya aja. Tapi nggak banyak cincong si Gray malah nyikat istri sama anaknya si pelayan di depan matanya sendiri. Bukan gegara dendam, tapi menurut si Gray hal kayak gituan dianggap lebih cepat dan nggak nyiksa juga. Ya dari kejadian ini seharusnya kalian udah pada sadar guys, kalau si Arthur kecil yang polos sekarang dulunya raja dingin yang gak punya perasaan. Oke, time skip lagi 2 tahunan. Sekarang ngeliatin si Arthur yang umurnya udah 4 tahun lagi latihan adu pedang sama bapaknya. Ya awalnya sih latihannya biasa aja. Cuman pas ngeliat si Ray mulai nguatin tongkat kayu pakai mana si Arthur gak mau kalah. Dia juga langsung auto niru gaya bapaknya. Terus abis itu dia langsung ngancurin senjata bapaknya cuman sekali serang doang. Singkat cerita, nah tahu si Arthur punya bakat mainin pedang, si Ray langsung mutusin buat nyari instruktur pedang di kota lain buat si Arthur. Abisnya dia gak mau bakat anaknya terhambat kalau cuman dilatih sama dia doang. Cuman gak denger kayak gituan si Alice langsung nolak abis-abisan. Soalnya dia gak mau jauh-jauh sama si Arthur, plus sekarang anaknya baru umur 4 tahun juga. Ya akhirnya nih pasangan suami istri langsung pada adu bacot. Cuman ngelihat orang tuanya tengkaran, si Arthur langsung nyeletuk kalau mendingan mereka bertiga sama-sama ikut ke kota aja. Yang ngebuat si Reynolds sama si Alice pada setuju, plus mereka langsung pada ayang-ayangan lagi. Alias masalahnya kelar. Singkat cerita, teman partian emas sama bapaknya akhirnya pada nyamperin ke rumah. Soalnya mereka bakalan nganterin keluarganya si Arthur biar selamat sampai ke kota Cyrus yang lumayan jauh banget guys. Ya alasan mereka ngantar si Arthur ternyata bukan cuman iseng doang. Soalnya rutenya emang bahaya banget. Terus selama perjalanan si Arthur juga jadi makin dekat sama anggota party yang lain. Mulai dari si Adam yang suka ngajak latihan duel, sampai diajarin panah sama si Helen. Nah ada juga si Jasmine, cewek pendiam yang tiba-tiba jadi akrab banget sama si Arthur. Nah saking dekatnya si Jasmine juga sampai ngasih si Arthur belati pas dia ulang tahun. Padahal nih orang biasanya dingin banget, tapi nggak tahu kenapa kalau sama si Arthur bawaannya nyambung terus. Tapi suatu hari, pas mereka ngelanjutin perjalanan, tiba-tiba aja nih rombongan dikepung sama para bandit yang jumlahnya bukan main-main coy. Jadinya nggak pakai lama mereka langsung pada ngewar abis-abisan. Cuman gegara jumlah banditnya emang bejibun, jadinya bikin situasi makin kacau. Apalagi si Reynolds tiba-tiba kena hantem juga sama si bos banditnya. Nah tadinya si Alice pengen langsung nyembuhin si Reynolds, tapi langsung dilarang. Soalnya dia takut kekuatan si Alice diincar juga sama para banditnya guys. Terus si Reynolds juga nyuruh si Arthur buat cepet cabut sambil ngelindungin emaknya. Abisnya si Reynolds ngasih tahu kalau sekarang emaknya lagi hamidun lagi, alias si Arthur sebentar lagi bakalan jadi abang. Ya singkat cerita si Arthur akhirnya langsung ngegas ngebawa emaknya cabut. Terus kalau bapaknya sekarang lagi pada bewan sama si bos banditnya. Tapi pas lagi kabur, mereka tiba-tiba disergap sama pengguna sihir, jadinya refleksi Arthur ngedorong emaknya biar selamat. Tapi dia sendiri malah kena serangan langsung terus jatuh dari atas bukit. Nah teman-teman emaknya juga udah pada coba nolongin tapi malahan gagal. Nah ajaibnya, pas si Arthur udah jatuh bukannya game over, dia malah selamat lagi. Tapi begitu buka mata, di depannya udah nongkrong satu monster gede yang seremnya nggak ketulungan. Yang ngelihat kayak gituan awalnya si Arthur mayan ketakutan. Tapi nih monster tiba-tiba bilang kalau dia ada di pihaknya si Arthur alias bukan musuhnya guys. Terus biar makin percaya si Arthur juga dikasih hadiah buah sama monsternya. Tapi bukannya langsung dimakan, si Arthur malah mewek duluan. Nah pas udah tenang si Arthur langsung makan tuh buahnya, lahap bener.
Abis itu dia langsung nanyain keadaan emak sama bapaknya sekarang. Tapi yang bikin ngagetin nih, monster bisa ngeliatin keadaan di TKP pakai kekuatan sihir. Terus bilang kalau bapak sama emaknya berhasil ngalahin para bandit. Jadinya sekarang mereka udah pergi ngelanjutin ke kota Cyrus. Ya tahu keluarganya selamat, si Arthur langsung mewek sesegukan. Abisnya dia bersyukur banget emak sama bapaknya nggak kenapa-napa. Nah akhirnya nih monster ngenalin diri kalau namanya si Sylvia. Cuma nih monster di dadanya kayak ada luka gitu, pokoknya gede bener. Abis itu si Sylvia juga ngerawat si Arthur berhari-hari sampai dia sembuh guys. Terus pas udah sembuh si Arthur bilang kalau dia kepengen cepet pulang. Cuman si Sylvia ngaku buat ngebuka portal bakalan lumayan lama. Jadinya sekarang si Arthur ngabisin waktunya buat latihan sambil nungguin portalnya kebuka. Cuman pas ngeliat si Arthur lagi ngelatih mana core-nya, si Sylvia langsung pamer ke si Arthur ngeliatin skillnya yang OP banget. Soalnya sekarang dia bisa ngumpulin mana waktu lagi make kekuatan sihir. Yang seharusnya kayak gituan tuh cuman bisa dilakuin secara terpisah guys. Terus si Sylvia ngejelasin lagi kalau teknik tadi tuh emang nyaris mustahil buat manusia. Tapi buat makhluk sekelas manabis kayak dia ibaratnya udah kayak nafas biasa aja alias cetek bener. Nah ngeliat kayak gituan si Arthur langsung ngerengek minta diajarin. Cuman awalnya si Sylvia nolak, abisnya si Arthur bakal pakai kekuatannya buat ngancurin semua musuhnya. Alias hatinya masih penuh sama kebencian. Ya abis diceramahin si Arthur akhirnya sadar juga kalau kayak gituan mah emang gak akan bener. Abis itu si Arthur langsung ngaku kalau dia bakalan pakai kekuatannya buat ngelindungin orang-orang yang berharga buat dia. Nah tahu si Arthur udah berubah ngebuat si Sylvia akhirnya setuju ngajarin teknik OP yang tadi dia liatin. Oke sekarang Sin tiba-tiba ngeliatin masa lalunya si Arthur yang dulu masih jadi King Grey. Soalnya tiba-tiba aja dia masuk ke tempat kerja salah satu anggota parlemen yang namanya si Marlon. Terus pas abis datang ke sana si Arthur langsung melototin fotonya pas lagi dilantik jadi raja. Yang dimana sekarang dia sadar kalau raja cuman gelar di atas kertas doang. Abisnya menurut dia gelar raja cuma dijadiin alat legitimasi kekuasaan buat para dewan doang. Nah alasan kenapa si Grey datang ke sana ternyata cuman buat ngasih tahu ke si Marlon kalau si Grey mau mundur alias lepas mahkotanya guys. Tapi ironisnya gak lama abis itu kejadian si Arthur malah dikirim ke Isekai. Oke next. Singkat cerita abis latihan berbulan-bulan si Arthur akhirnya bisa juga nguasain skill OP-nya si Sylvia. Tapi baru aja seneng. Tiba-tiba si Sylvia ngumpetin si Arthur di bawah batu, abisnya sekarang dia lagi didatangin sama tamu gak diundang. Ya ternyata nih monster bisa nemuin nih tempat gegara ngendus bau lukanya si Sylvia guys. Nah tujuan nih monster datang ternyata kepengen ngebawa si Sylvia cabut gak tahu kemana. Cuman langsung ditolak sama si Sylvia gak pakai mikir yang ngebuat si Sylvia langsung kena serang. Nah gegara gak mau kalah si Sylvia langsung berubah bentuk ke aslinya yang ternyata dia tuh seekor naga. Terus abis itu mereka langsung duel abis-abisan. Cuman di tengah war si Sylvia langsung ngeluarin skill yang OP-nya gak ada obat alias skill ngebekuin ruang dan waktu. Abis itu dia langsung nyuruh si Arthur masuk ke dalam portal. Cuman sebelum masuk si Sylvia ngasih si Arthur telur naga sama sehelai bulu gitu sebagai salam perpisahan. Terus dia juga minta si Arthur buat ngejaga barang pemberiannya baik-baik guys. Terus abis itu tangannya si Arthur juga tiba-tiba muncul simbol misterius gitu yang dikasih sama si Sylvia. Nah si Sylvia juga ngaku kalau sebenarnya dia bisa ngirim si Arthur balik ke tempatnya pakai portal kapan aja. Cuman dia nggak mau, abisnya dia kepengen seneng-seneng dulu ngabisin waktunya sama si Arthur. Ya tahu dia nggak bisa ngelindungin si Sylvia, si Arthur langsung mewek. Abisnya dia ngerasa kayak ampas banget. Terus si Arthur juga ngasih tahu kalau dia udah nganggep si Sylvia kayak neneknya sendiri guys. Nah ngedenger kayak gituan si Sylvia terharu banget terus ngucapin terima kasih juga sama si Arthur. Abis itu si Arthur masuk juga ke dalam portal.
Cuman pas si Arthur udah cabut, si Sylvia langsung ngenonaktifin skillnya, terus dia langsung kena serangan juga. Tapi ternyata yang tadi mah cuman acting doang. Soalnya pas ngedeket si Sylvia langsung nyemburin energi ke musuhnya dari jarak dekat guys. Oke Sin, sekarang balik lagi ngeliatin si Arthur yang masih OTW ke ujung portal. Cuman di sepanjang perjalanan suaranya si Sylvia masih kedenger. Jadinya mereka berdua kayak masih pada ngobrol gitu guys. Pokoknya si Sylvia bilang kalau dia berharap suatu saat nanti si Arthur bisa ngubah dunianya sekarang yang dipenuhin sama kesedihan jadi dunia yang penuh dengan senyuman. Ya ngedengar kayak gituan si Arthur ngerasa kalau dia nggak yakin bisa ngewujudin kemauannya si Sylvia. Cuman si Sylvia yakin kalau si Arthur bisa ngewujudin harapannya suatu saat nanti selangkah demi selangkah. Soalnya dia tahu kalau dulunya si Arthur raja terhebat guys. Nah ini yang bikin jadi misterinya. Alasan kenapa si Sylvia bisa tahu masa lalu si Arthur. Soalnya suaminya si Sylvia yang namanya si Agrona ada sangkut pautnya kenapa si Arthur bisa datang ke Isekai. Cuman ceritanya kesana masih jauh banget. Jadi sekarang nikmatin dulu aja alur yang ada guys. Singkat cerita, abis ngelewatin portal, sekarang si Arthur tiba-tiba aja di tengah hutan sambil mewek. Abisnya dia sedih banget baru aja ditinggal sama si Sylvia. Cuman pas mau cabut, tiba-tiba aja dia kayak ngedenger ada orang teriak dari dalam hutan guys. Nah pas si Arthur ngedeketin ternyata ada si bocil elf cewek yang lagi diculik sama para bandit. Yang ngeliat kayak gituan si Arthur jadi kepalang nepsong. Abisnya dia keingetan waktu rombongannya diuber-uber sama para bandit juga. Cuman gegara keingetan perkataannya si Sylvia, sekarang si Arthur orangnya jadi lebih kalem. Terus dia juga diem-diem ngikutin para banditnya yang sekarang mau pada pergi ke kota. Cuman malamnya waktu mereka lagi pada istirahat, si Arthur langsung ngegas buat ngemulai rencananya. Terus numbangin tuh para banditnya satu persatu guys. Cuman di target yang ketiga si Arthur mah malahan gagal. Soalnya nih orang cuman kena luka parah doang. Jadi sekarang dia harus siap ngewar sama bosnya yang masih segar bugar. Cuman nih orang ternyata boleh juga yang ngebuat si Arthur mayan kesusahan. Tapi untung nih bos banditnya masih ngeremehin si Arthur. Jadinya sekarang si Arthur bisa ngelawan balik sampai akhirnya nih bandit tumbeng juga. Abis itu si botak juga langsung dia abisin gak pakai banyak mikir. Ya pas semuanya udah diberesin, si cewek elfnya langsung diselamatin sama si Arthur. Terus pas ditanya sama si Arthur kenapa dia bisa sampai di sini, si elf ngaku kalau dia tersesat pas lagi ngejar serangga. Tapi pas disuruh pulang sendirian si elfnya malah gak mau. Abisnya dia kepengen ditemenin pulang sama si Arthur. Nah gegara si Arthur mikir nih cewek ada benernya juga, ya udah dia langsung gas nganterin si elfnya pulang. Cuman sebelum pulang nih para serigalanya pada dibebasin dulu sama mereka guys. Abis itu mereka berdua langsung OTW gak pakai lama. Terus pas lagi istirahat mereka juga pada kenalan sambil pada ngobrol. Ya ternyata nih cewek elf namanya Tessia Eralit alias si Tess. Terus tempat dia tinggal namanya Kerajaan Elenoir. Nah gegara Kerajaan Elenoir tempatnya rahasia banget. Si Tess ngasih tahu kalau mereka bisa ngikutin serangga yang mirip kunang-kunang biar mereka bisa sampai ke sana. Cuman abis beberapa hari pas mereka lagi OTW ke sana. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba aja dada si Arthur kayak kesakitan gitu, gak tahu kenapa guys. Terus pas lagi istirahat si Arthur tiba-tiba didatengin monster serigala yang udah mereka bebasin. Buat ngasih daging babi hutan alias tanda terima kasih abisnya mereka udah dibebasin. Jadinya pas malam mereka berdua bisa makan enak, gak usah capek-capek berburu guys.
Ya pokoknya sekarang si Arthur sama si Tess jadi makin akrab, udah kayak temen deket gitu. Nah singkat cerita pas besoknya lanjut jalan, mereka akhirnya nyampe juga ke portal kerajaan Elenoir. Cuman pas udah nyampe di dalam sana, si Arthur yang masih kesakitan tiba-tiba ditangkap sama para penjaga gegara di tempat gak boleh diinjak sama manusia guys. Nah yang bikin ngebetein si Tessnya kayak cuek gitu, gak peduli juga sama si Arthur. Ya abis digituin si Arthur langsung nyesel banget. Gegara dia udah percaya punya hubungan dekat banget sama si Tess alias terlalu naif. Padahal dulu pas jadi si King Grey dia udah komitmen kalau hal-hal kayak ginian tuh gak akan terjadi lagi sama dia. Tapi ternyata si Tess gak kayak apa yang si Arthur pikirin. Soalnya dia langsung ngemarah-marahin si penjaganya guys. Nah pas mereka lagi pada adu bacot, untung kakeknya si Tess nongol nyelamatin mereka berdua. Soalnya kakeknya si Tess ini ternyata mantan raja kerajaan Elenoir yang namanya Virion Eralit. Cuman pas ngedengar si Tess ternyata Tuan Putri, si Arthur langsung melongo soalnya dia nggak nyangka kalau elf yang udah dia selamatin ternyata seorang Tuan Putri guys. Ya ternyata selama ini si Tess juga sengaja nggak ngasih tahu si Arthur. Singkat cerita bapak sama emaknya si Tess akhirnya pada nongol juga. Terus mereka langsung pada terharu gitu ngelihat anaknya yang hilang sekarang udah balik. Ya awalnya bapaknya si Tess nyuruh pengawal buat nangkap si Arthur. Tapi si Tess sama kakeknya langsung ngebelain dia. Yang ngebuat si Arthur gak jadi dijeblosin ke penjara guys. Nah dari sana akhirnya si Arthur diajak jalan-jalan sama si Tess. Tapi pas lagi jalan si Arthur diliatin sama para elfnya udah kayak maling. Habisnya di tempat sebenarnya gak boleh dimasukin sama manusia. Cuman gegara si Tess Tuan Putri jadinya mereka pada ngebiarin. Pokoknya the real kekuatan orang dalam. お帰りなさいませ。話を聞かせてもらおう。座りなよ、ハート。いや。 Oke singkat cerita, pas udah sampai istana bapaknya si Tess ngenalin diri kalau dia raja dari kerajaan Elenoir yang namanya Aldin Eralit. Nah kalau emaknya namanya Merial Eralit. Terus kalau si Virion siapa lagi kalau bukan kakeknya si Tess alias mantan raja sebelumnya. Yang ngelihat kayak gituan si Arthur juga langsung ngenalin diri. Terus nyeritain semua kejadian kenapa dia bisa sampai nyelamatin si Tess. Cuman ceritanya agak dikarang dikit sama si Arthur. Jadinya gak semua dia ceritain termasuk pas ketemu sama si Sylvia guys. Cuman pas si Arthur bilang kalau dia nyelamatin si Tess dari para penculik, si Arthur langsung dianggap tukang ngibul. Abisnya mereka kayak pada gak percaya gitu. Tapi gegara si Tess ngeyakinin semuanya kalau dia emang beneran diculik, terus si Arthur emang orang yang nyelamatin dia. Emas sama bapaknya mau gak mau percaya-percaya aja. Ya tadinya si Arthur minta imbalan biar dia dipulangin sampai ke negaranya yang namanya Sapin. Tapi bapaknya si Tess langsung nolak. Abisnya kata dia manusia sama elf sekarang emang lagi saling pada benci. Nah saking bencinya sampai ras manusia mereka sebut jadi ras barbar. Nah ngedengar kayak gituan si Arthur langsung bilang kalau para elf gak semestinya punya sikap kayak manusia yang ngebuat mereka jadi gak ada bedanya. Ya pokoknya diomongin kayak gitu si Aldin kayak ngerasa kesindir banget. Cuman gegara si Tess dari tadi udah melototin, bapaknya langsung ngasih tahu kalau portal yang terhubung ke negaranya si Arthur cuman bisa dipakai kalau ada pertemuan dari ketiga pemimpin ras setiap 7 tahun sekali doang. Jadinya kata dia tuh portal baru bakalan kebuka 5 tahunan lagi dari sekarang. Nah gegara si Arthur gak bisa lama-lama di kerajaannya. Jadinya bapaknya si Tess bakalan merintahin prajuritnya buat nganterin dia guys. Oke next. Sekarang Sin ngeliatin si Arthur yang masih kesakitan gitu. Pokoknya dia juga bingung kok bisa nih sakit dadanya muncul terus-terusan. Nah abis mandinya beres, si Arthur akhirnya jalan keluar buat nyari angin. Tapi dia malah disamperin sama si Tess. Ya gegara si Arthur tadi sempat ngeliat si Tess lagi pada main sama ortunya. Si Arthur jadi sedih banget, abisnya dia kepengen cepet-cepet ketemu sama ortunya juga. Apalagi dia juga nyesel gak bisa ngelawan para bandit waktu mereka lagi disergap. Jadinya si Arthur kepengen jadi lebih kuat lagi buat ngelindungin keluarganya guys. Nah biar gak sedih lagi si Tess ngajakin si Arthur ke taman bunga.
Tapi baru aja sampai sana mereka ada yang nyerang diem-diem. Ya ternyata yang nyerang siapa lagi kalau bukan si tetua Virion guys. Soalnya dia kepengen ngetes kekuatannya si Arthur. Cuman ngelihat refleksi Arthur yang lumayan OP, si tetua Virion akhirnya percaya kalau si Arthur yang udah ngekill para penculiknya si Tess. Ya tahu si Arthur bakatnya gak main-main, si tetua Virion langsung ngajakin dia bewan gegara masih penasaran guys. Nah abis jidatnya dikeplak sama si Arthur. Tadinya si tetua Virion udah mau mulai serius, cuman pantatnya langsung dicubit sama si Tess. Nah yang bikin tambah ngagetin, tiba-tiba aja si Arthur ditawarin juga jadi muridnya. Ya ngedenger kayak gituan si Arthur mah kepengen banget, cuman dia nggak mau ngebuat ortunya khawatir. Tapi baru aja ngomong gitu tiba-tiba aja sakitnya si Arthur kumat lagi. Abis ngelihat kayak gituan si tetua Virion langsung tahu kalau si Arthur baru aja dapat warisan tekad dari seekor manabis kelas elit, yang dimana fenomena ini sering juga disebut sebagai beast will guys. Jadinya mau nggak mau si Arthur harus nerima jadi muridnya. Soalnya kalau enggak nyawanya bakalan dalam bahaya. Nah kalau di manhwanya dijelasin lebih detail lagi alasan kenapa si Virion sampai tahu, soalnya dia juga ternyata seorang beast tamer guys, alias gelar yang didapetin buat penyihir yang berhasil ngendaliin kekuatan beast will. Jadinya dia tahu seseorang yang baru aja dapat kekuatan beast will harus dapat latihan yang cocok. Nah kalau enggak nih sakitnya nggak bakalan hilang-hilang seumur hidup. Alias kekuatan yang baru aja didapetin si Arthur bakalan ngancurin dia dari dalam. Terus gak cuman itu doang, si tetua Virion juga ngasih info kalau dia punya cara buat ngasih tahu ortunya si Arthur kalau dia masih hidup. Jadi si Arthur bisa latihan gak pakai was-was. Oke next, besoknya si Aldin langsung protes ke bapaknya. Abisnya dia gak setuju kalau si Arthur bakalan diangkat jadi murid. Cuman mau diprotes kayak gimana juga si tetua Virion masih tetap kekeh. Abisnya dia ngaku suka banget sama si Arthur. Terus abis itu dia langsung cabut sama si Arthur plus si Tess juga. Soalnya sekarang mereka berdua mau diajakin ke rumah temannya. Ya pokoknya pas lagi di jalan si Arthur sama si tetua Virion pada ngobrol yang ngebuat mereka jadi makin akrab. Udah kayak cucu sama kakeknya sendiri. Nah ngeliat si Tess ketiduran, si Arthur langsung dikasih tahu kalau si Tess emang pewaris tunggal kerajaan. Jadinya dia dibesarin di lingkungan kerajaan yang ngebuat dia kesepian banget. Apalagi banyak elf seumurannya yang cuman pura-pura jadi temennya doang padahal ada maunya. Makanya ngeliat si Tess deket banget sama si Arthur ngebuat si tetua Virion seneng, soalnya dia udah lama gak lihat si Tess senyum kegirangan. Jadinya dia ngucapin terima kasih banget sama si Arthur. Oke singkat cerita mereka akhirnya nyampe juga ke TKP. Yang ternyata mereka sekarang udah nyampe ke rumah temen lamanya si tetua Virion namanya Rinia Darkasan alias seorang peramal. Nah pas udah disuruh pada duduk si Arthur kayak cemes banget. Abisnya si Rini yang ngaku kalau dia bisa ngeliat potongan dari masa lalu plus masa depan si Arthur juga. Cuman dia nganggep si Arthur bocah spesial, soalnya ada bagian dalam hidupnya si Arthur yang gak bisa dia lihat. Ya pokoknya tujuan si Arthur datang ke tempatnya dia juga udah tahu, jadi gak usah dijelasin guys. Ya singkat cerita ritualnya dimulai juga cuman pakai air yang ditaruh di dalam baskom doang. Terus abis itu si Arthur sekarang disuruh ngebayangin sosok bapak sama emaknya. Terus kata dia, kalau nanti emas sama bapaknya udah nongol di dalam air, si Arthur bisa langsung ngajak ngobrol mereka gitu. Nah scene pindah ke si Alice sama si Reynolds yang pada mau makan. Tapi ngeliat nih masakan ternyata makanan kesukaannya si Arthur, si Reynolds langsung keingatan lagi sama dia. Apalagi sekarang ternyata ulang tahunnya si Arthur juga. Nah pas lagi sedih mereka berdua tiba-tiba aja langsung kaget bener pas ngedengar suaranya si Arthur yang gak tahu dari mana. Ya si Arthur bilang kalau dia sekarang baik-baik aja cuman lagi ada di kerajaan Illinois. Tapi sayangnya dia belum bisa langsung pulang. Gegara sekarang lagi kena penyakit misterius makanya harus diobatin dulu di sana.
Terus dia juga pesan biar orang tuanya jaga diri baik-baik, soalnya si Arthur janji kalau dia pasti bakalan balik guys. Nah abis ngedenger kayak gituan, emas sama bapaknya si Arthur langsung pada kegirangan, soalnya mereka tahu kalau anaknya sekarang ternyata masih hidup. Nah gegara gak mau ngelihat ortunya sedih lagi, si Arthur langsung minta ke tetua Virion biar dia diangkat jadi muridnya. Oke next. Abis itu ngeliatin keluarganya si Tess lagi pada berunding di ruang rapat kerajaan. Soalnya bapak sama emaknya si Tess masih keberatan si Arthur bakalan tinggal di kerajaan Elenoir. Cuman si tetua Virion janji kalau dia bakalan tanggung jawab kalau sampai kenapa-napa. Terus dia juga minta ke si Aldin buat ngasih tahu masyarakat kerajaan Elenoir kalau si Arthur ada di bawah pengawasannya. Ya ngedengar kayak gituan, si Aldin akhirnya setuju-setuju aja, abisnya takut digebukin sama bapaknya. Terus abis rapat, bapak sama emaknya si Tess langsung nyambut lagi si Arthur, tapi mereka sekarang mah pada baik bener. Ya tahu ini semua gegara pekerjaannya si Tess sama kakeknya si Arthur langsung kesenengan. Singkat cerita, si Arthur langsung diajak jalan-jalan sama si Tess main keluar. Cuman pas di tengah jalan dia langsung diceng-cengin sama bocil kematian yang namanya si Fairit plus temen-temennya juga. Nah tahu nih bocil tengilnya gak ada obat, si Arthur jadi kepengen ngejailin. Cuman pas udah dijailin, nih bocil langsung kesel bener, abis itu dia nantangin si Arthur duel juga. Tapi yang bikin kocak si Fairit ditabok sekali doang langsung tepar. Nah abis ngalahin si Fairit, si Arthur sama si Tess langsung lanjutin ngabisin waktu seharian buat seneng-seneng. Cuman besoknya, si Arthur langsung dilatih sama si tetua Virion. Tapi sebelum latihan dimulai, si tetua Virion ngasih tahu kalau si Arthur bakalan ngelewatin latihan yang ekstrim banget. Tapi dia janji kalau si Arthur bisa ngelewatin semuanya, si Arthur bakalan jadi OP banget. Ya abis ngedengar kayak gituan, si Arthur langsung ngeiyain gak pakai mikir. Oke time skip 3 tahunan guys. Sekarang si Arthur sama si Tess udah jadi pada gede, plus mereka berdua sekarang udah jadi makin deket banget. Plus sekarang si Tess udah berhasil ngebangkitin mananya juga. Nah abis pada latihan, si tetua Virion langsung ngajarin si Arthur tentang 4 elemen dasar kekuatan sihir. Sihir api, sihir air, sihir bumi, sama sihir angin. Tapi dari keempat elemen ini tuh ada spesialisasi dari setiap antarasnya. Contohnya ras elf yang cuman bisa nguasain elemen angin, elemen air, sama elemen tanah. Kalau bangsa dwarf bisa nguasain elemen api sama tanah. Nah kalau ras manusia cocok sama semua elemen, tapi satu orang biasanya cuman bisa nguasain 1 elemen aja. Tapi kadang-kadang ada juga yang bisa nguasain 2 elemen, tapi jarang banget. Apalagi 3 elemen sama 4 udah pasti dewa banget guys. Terus si Virion juga ngasih tahu si Arthur kalau tekad bis yang ada di badannya ngebuat keseimbangan mana plus badannya jadi hancur juga, yang ngebuat dadanya jadi sakit-sakitan. Jadinya sekarang si tetua Virion bakal ngebangkitin tekad dari bis yang ada di dalam badannya si Arthur. Nah kalau sampai berhasil, si Arthur gak bakalan kesakitan lagi guys. Tapi pas sama si Virion dibangkitin, dia kaget banget abisnya energi yang keluar dari badannya si Arthur ternyata bukan kaleng-kaleng. Pokoknya di luar perkiraan guys. Nah bangun-bangun si Arthur sekarang udah ada di dalam istana, abisnya tadi dia malahan tepar. Cuman pas baru aja kebangun, si Virion yang penasaran langsung nanya mana bis macem apa yang ngewarisin biswilnya ke si Arthur. Ya awalnya si Arthur ragu buat ngasih tahu, tapi gegara udah percaya. Akhirnya dia ngaku juga kalau mana bis yang dia temuin, apalagi kalau bukan seekor naga. Nah ngedengar kayak gituan, si Virion langsung syok bener. Abis itu dia minta si Arthur buat ngerahasiain semuanya. Tapi si Arthur langsung kaget lagi pas ngedengar kalau jadwal keberangkatan dia udah ditetapin 4 bulan dari sekarang, alias 2 tahun lebih cepet guys. Abisnya portal ke kota Cyrus di kerajaan Sapin bakalan dibuka. Soalnya mau ada pertukaran antaras gitu. Nah di tempat lain si Tess juga dikabarin kalau si Arthur bentar lagi bakalan cabut, yang ngebuat dia jadi sedih banget.
Terus malamnya pas si Arthur mau tidur, tiba-tiba aja telur yang dia rawatin akhirnya netas. Abis itu keluar naga kecil yang warnanya hitam. Nah pas udah netas nih naga langsung gigit tangannya si Arthur. Terus di tangannya sekarang muncul tanda misterius gitu. Ya nih naga juga langsung nganggap kalau si Arthur jadi orang tuanya. Terus uniknya nih naga juga bisa komunikasi langsung di dalam kepalanya si Arthur. Jadinya ngebuat si Arthur tahu kalau nih naga lagi ngomong apaan. Terus naganya langsung dikasih nama Sylvie sama si Arthur, biar mirip kayak emaknya. Ya besoknya si Tess juga ketemu sama nih naga pas lagi ngebangunin si Arthur. Yang ngebuat naganya dipelukin terus sama dia udah kayak melukin kucing. Terus pas mereka pergi ke tengah hutan buat latihan, si tetua Virion juga langsung kejar-kejar pas tahu si Arthur sekarang lagi ngebawain naga. Cuman si tetua Virion bilang, kalau si Arthur gak usah puyeng, abisnya orang-orang pasti gak akan ngeh kalau peliharaannya si Arthur seekor naga. Palingan juga orang-orang mikirnya seekor manabis langka. Nah abis itu, sekarang si Arthur mau diajarin cara ngendaliin Manacor plus Biscor secara bersamaan gitu sama si tetua Virion. Nah katanya biar gak puyeng si Arthur langsung diajarin prakteknya aja sama dia. Nah ternyata skillnya si tetua Virion ini keren juga. Soalnya dia bisa gunain sihir tingkat atas namanya Shadow Panther, yang ngebuat hawa keberadaannya nggak bisa dideteksi. Jadinya si Arthur langsung ampun-ampunan. Ya pokoknya si Arthur ngabisin hari-harinya di kerajaan Elenoir buat latihan gitu. Suatu hari pas si Arthur bareng si Tess pergi ke tengah kota, mereka nggak sengaja ketemu lagi sama si Feyreat. Tapi gak ada kapoknya nih bocah malah nantangin si Arthur duel lagi. Tapi sama kayak dulu, nih bocah langsung tepar gegara satu tabokan doang. Cuman abis dikalahin, si Arthur ngajak kenalan, jadinya mereka langsung pada temenan. Nah ternyata si Feyreat sama teman-temannya sebentar lagi bakalan ikut pertukaran 3 ras. Jadinya mereka nanti bakalan cabut juga dari kerajaan Elenoir bareng si Arthur. Cuman si Feyreat mah sengkleknya langsung kumat. Abisnya dia sempet-sempetnya ngeceng-cengin si Tess, jadinya nih orang langsung kena tabok gak pakai mikir. Nah malamnya si Tess nangis-nangis gegara si Arthur mau cabut dari kerajaan Elenoir. Ya tahu si Tess sedih banget, si Arthur langsung ngajak dia jalan-jalan ke tengah hutan. Terus mereka pada ngobrol gitu sampai si Tessnya ketiduran. Nah singkat cerita, hari di mana si Arthur harus mudik ke kampungnya akhirnya tiba juga. Terus sebelum cabut, si Arthur juga dikasih kompas kerajaan sama tetua Virion biar dia nggak bingung pas mau balik lagi ke kerajaan Elenoir. Ya si Arthur masuk portalnya nggak sendirian, soalnya si Feyreat and the gang juga mau masuk ke dalam sana, soalnya mau ikut pertukaran 3 ras. Cuman pas mereka mau masuk, si Tess akhirnya nongol juga. Abis itu mereka langsung peluk-pelukan sambil ngucapin salam perpisahan. Singkat cerita, si Arthur akhirnya sampai juga di kota terapung namanya Kota Cyrus, alias tempat tinggal emas sama bapaknya yang sekarang. Ya ternyata si Alice sama si Reynolds udah gak tinggal lagi di tengah hutan. Soalnya tadinya mereka mau buka lembaran baru, plus si Alice dulu mau lahiran juga. Jadinya mereka pada pindah guys. Terus pas udah sampai rumah, dia langsung ketemu sama adiknya yang namanya Eleanor alias si Ellie, plus emas sama bapaknya juga. Terus ngelihat adiknya udah brojol, si Arthur juga langsung terharu banget. Cuman sumpah nih momen gak ada sedih-sedihnya, beda banget kayak di manhwanya. Ya singkat cerita, pas udah nyantai si Arthur langsung nyeritain semuanya. Cuman buat jaga-jaga, si Arthur gak ngasih tahu kejadian sebenarnya pas ketemuan sama si Sylvia guys. Si Arthur juga bilang alasan sakitnya bisa muncul gegara Manacornya terlalu cepat dibangkitin, jadinya di dalam badannya ada yang gak seimbang gitu. Tapi baru aja dateng, si Reynolds langsung nanya kalau sekarang Manacor si Arthur udah ada di tingkat berapa. Tapi bukannya dijawab, si Arthur malah balik nanya lagi kalau bapaknya sekarang lagi sibuk apaan. Ya ditanya kayak gituan sama anaknya, si Reynolds langsung jawab kalau dia sekarang kerja jadi instruktur keamanan di rumah lelang Hellsty. Terus sekarang inti mananya udah ada di warna oranye tingkat pekat alias level oranye tingkat 1. Oke, jadi intinya gini guys. Level Manacor seorang penyihir itu dibagi jadi beberapa tingkatan.
Dimulai dari warna hitam yang paling rendah, terus merah, oranye, kuning, silver, sama putih. Terus di setiap warnanya ada 3 tingkatan juga. Warna pekat, biasa, sama terang. Nah kalau si Arthur sekarang inti mananya udah di level merah terang, alias level merah tingkat 3. Jadi levelnya beda dikit doang sama bapaknya. Ya abis tahu kayak gituan si Reynolds langsung keceplosan ngomong kasar, yang ngebuat si Ellie langsung ngikutin dia. Abis itu bininya langsung ngamuk-ngamuk, abisnya si Reynolds udah ngajarin yang gak bener ke anaknya. Cuman pas lagi pada ngobrol, teman lama sekaligus bosnya si Reynolds sekarang tiba-tiba nongol yang namanya Vincent Halsey. Nah kalau istrinya namanya Tabitha Halsey, terus kalau anaknya Lilia Halsey. よろしくねアーサー。そうそう、ちょうど裏庭でアーサーとスパーリングをするところだ。 Abis itu Sin pindah ngeliatin si Arthur sama si Reynolds di halaman belakang rumah. Abisnya sekarang mereka mau langsung pada latihan duel. 行くぞ。ただし、父さんはここから本気を出す。 Nah tahu anaknya udah hampir setara sama dia, si Reynolds langsung mulai serius. Abis itu dia langsung ngeluarin teknik elemen apinya. Nah tahu bapaknya udah mulai serius, si Arthur langsung ngeluarin teknik elemen kilat, yang ngebuat bapaknya langsung melongo. Abisnya nih teknik sihir tingkat tinggi dari elemen api. Terus gak cuman teknik kilat doang, ternyata si Arthur juga bisa ngendaliin elemen air. Abis itu bapaknya langsung dia siram. Ya tahu anaknya bisa ngendaliin 2 elemen, si Reynolds langsung kayak kesenengan banget. Cuman abis dipuji-pujiin si Arthur langsung ngerendah. Soalnya dia bilang baru bisa di tahap kontrol doang. Nah tahu si Arthur bocah ajaib, si Vincent langsung kepincut buat ngesponsorin dia masuk ke dalam Akademi Cyrus, alias akademi sihir paling kuat guys. Jadinya keluarga si Arthur gak usah puyeng-puyeng mikirin bayaran yang totalnya sampai bejibun. Yang ngedengar kayak gituan si Alice langsung gak enakan. Apalagi kata dia si Arthur umurnya baru 8 tahun. Soalnya syarat masuk ke Akademi Cyrus minimal umur 11 tahun. Tapi ternyata kayak gituan doang mah gak ngaruh. Soalnya si Vincent bilang kalau dia kenal sama orang dalam, alias kepala akademinya langsung. Nah cuman tahu mau dimasukin ke akademi, si Arthur bilang kalau dia nggak mau buru-buru. Abisnya baru aja ketemu lagi sama keluarganya. Abis itu si Arthur juga izin ke si Vincent buat istirahat. Tapi pas mau pergi ke kamar, si Arthur malahan nyasar gegara nih rumahnya emang gedong banget. Jadinya dia langsung disamperin sama si Lilia alias anaknya si Vincent. Ya dari sana si Arthur langsung dikenalin sama para pelayannya yang jumlahnya sampai bejibun. Yang ngebuat si Arthur jadi pada kenal sama para pelayan di sana guys. Terus malamnya sebelum turu, si Arthur juga sempet kangen-kangenan lagi sama emak plus bapaknya juga. Ya pokoknya mereka kayak seneng banget si Arthur sekarang udah gede plus jadi makin kuat. Abis itu mereka ngasih tahu kalau tadi si Vincent niatnya baik, gak ada niat mau manfaatin dia. Ya ngedengar kayak gituan si Arthur juga ngerti kalau si Vincent sama keluarganya tulus banget bantuin mereka. Jadinya dia gak mikir macem-macem guys. Oke next. Nah besoknya tiba-tiba aja kelompok party Twin Horn pada nongol buat nemuin si Arthur. Ya pokoknya pas udah reunian mereka juga seneng banget ngeliat si Arthur masih hidup. Apalagi si Jasmine yang ngerasa bersalah banget gegara dia gak bisa ngelindungin si Arthur pas disergap sama para bandit. Nah ternyata sampai sekarang nih party masih pada aktif guys. Terus gegara ada misi ke kota sebelah. Jadinya mereka pada mampir dulu buat nemuin bapak sama emaknya si Arthur. Nah kalau di manhwanya nih party pada datang pas udah 2 bulan si Arthur balik. Cuman kalau di animenya kayaknya dicepetin guys. Oke next episode 9 guys. Sekarang Sin ngeliatin si Arthur yang lagi ngelatih teknik ruang dan waktunya kayak si Sylvia. Cuman baru aja bentar si Arthur udah ngos-ngosan. Abisnya nih teknik OP-nya emang gak ada obat. Plus si Arthur juga sekarang masih belum kuat-kuat amat. Nah gegara si Sylvie badannya udah bau naga, jadinya dia langsung dimandiin sama si Arthur. Cuman pas lagi ngemandiin si Arthur tiba-tiba aja keingetan omongannya si pelayan yang nyebutin kalau si Lilia lagi stres gegara orang tuanya kepengen banget si Lilia ngebangkitin manakornya. Padahal nih kedua orang tuanya bukan seorang penyihir, jadi ya hampir mustahil guys. Terus pas udah mandinya beres si Arthur diajak emaknya buat cukuran, yang ngebuat si Arthur sekarang jadi makin ganteng.
Nah abis cukurannya beres, si Arthur langsung diajak jalan muter-muter kota Cyrus bareng yang lainnya juga. Cuman pas lagi jalan si Arthur tiba-tiba ngerasain energi misterius gitu. Yang ternyata tuh energi asalnya dari biskor yang dijualin di dalam toko item shop gitu. Yang ngelihat si Arthur penasaran, si Tabitha langsung ngejelasin kalau core sihir yang diambil dari Manabis bisa ngebuat pemiliknya jadi makin kuat. Yang ngebuat biskor harganya jadi mahal banget. Nah kalau biskor yang dilihat si Arthur di dalam item shop harganya bisa sampai 100 koin emas. Cuman ngelihat kayak gituan tiba-tiba aja si Lilia jadi kepengen beli tuh biskornya. Tapi langsung dilarang sama emaknya. Abisnya kalau si Lilia punya kayak gituan juga belum tentu mana core-nya jadi bangkit. Jadi menurut dia cuman buang-buang duit doang. Cuman pas yang lain pada asik ngopi, si Lilia balik lagi ke item shopnya. Soalnya dia masih penasaran banget. Terus abis itu si Arthur nyusulin juga. Nah pas lagi pada debat, tiba-tiba aja si Lilia nyenggol murid-murid dari Akademi Cyrus. Yang ngebuat mereka langsung digangguin. Ya pokoknya ngedenger ada rame-rame, si penjaga tokonya akhirnya nongol juga. Cuman nih orang langsung jiper pas tahu kalau yang buat perkaranya murid-murid dari Akademi Cyrus. Abisnya murid-murid di sana terkenal OP banget guys. Ya tadinya si Arthur mau langsung ngehantem tuh para muridnya. Cuman untung si Tabitha masuk, jadinya nih para murid lebih milih mundur daripada punya urusan sama keluarga Halsey, aka keluarga yang paling banyak nyumbang ke Akademi Cyrus. Cuman pas udah sampai rumah si Lilia masih aja murung pas ketemu sama bapaknya alias si Vincent. Tapi nih bapaknya malahan semangat bener mau masukin si Arthur ke Akademi Cyrus. Yang ngebuat si Lilia jadi iri banget sama si Arthur. Abisnya si Lilia ngaku kalau dia udah buat kecewa bapaknya gegara mana core-nya nggak muncul-muncul. Nah malamnya si Arthur nyobain nenangin gitu. Terus abis digituin si Lilia langsung minta maaf ke si Arthur. Abisnya si Lilia ngaku kalau dia emang iri banget. Soalnya si Arthur udah ngambil perhatian orang tuanya. Apalagi sampai sekarang mana core-nya nggak muncul-muncul guys. Yang ngedengar kayak gituan si Arthur ngerti kalau si Lilia sekarang lagi berusaha buat menuhin ekspektasi dari emak sama bapaknya. Jadinya sekarang si Arthur langsung nyemangatin si Lilia biar dia nggak sedih lagi. Terus mereka kayak ngerencanain sesuatu gitu. Nah abis itu Shin ngeliatin si Arthur yang lagi bilang ke si Vincent kalau si Lilia udah kabur dari rumah. Abisnya si Lilia sekarang dia kirim ke kerajaan Elenoir biar bisa bangkitin mana core-nya. Yang ngedengar kayak gituan si Vincent langsung sedih banget. Apalagi pas dia baca surat dari anaknya. Ya pokoknya abis digituin si Vincent langsung nyadar kalau dia udah neken anaknya terus-terusan. Padahal si Vincent ngaku kalau dia cuman kepengen ngebuat anaknya jadi bahagia, malah kebablasan. Yang bikin kocak, ternyata dari tadi si Arthur cuman acting doang. Soalnya si Lilia ternyata ada di dalam kamar dari tadi sambil ngedengerin. Terus pas udah keluar si Lilia langsung minta maaf. Abisnya tadi dia ngaku kalau cuman ngederama doang. Apalagi si Arthur yang ngebuat idenya langsung ampun-ampunan juga. Nah tahu dia udah disadarin sama si Arthur, si Vincent langsung ngaku salah. Plus dia juga minta maaf ke si Reynolds sama si Alice gegara kepengen langsung masukin si Arthur ke Akademi Cyrus. Padahal mereka baru aja pada ketemu lagi. Terus si Vincent juga janji bakal nerima si Lilia mau kayak gimana juga, yang penting dia bahagia. Cuman yang bikin ngagetin tiba-tiba aja si Arthur nyeletuk kalau dia bisa ngebangkitin mana core-nya si Lilia. Abis itu Shin pindah ngeliatin si Arthur yang mau ngebangkitin mana core-nya si Lilia plus si Ellie juga. Ya pokoknya nih anak dua langsung disuruh ngikutin instruksinya si Arthur. Abis itu Shin ngeliatin si Lilia bareng para pelayannya yang lagi pada ngerayain kebangkitan mana core-nya gitu. Jadi bisa dibilang percobaannya si Arthur yang tadi ternyata berhasil guys. Terus si Arthur juga bilang kalau 2-3 tahunan lagi mana core-nya si Lilia bakalan stabil, jadi dia harus latihan terus. Oke, next episode 10. Sekarang Shin ngeliatin si Arthur bareng keluarganya yang lagi diajakin mampir ke rumah lelang Halsey. Soalnya sekarang si Vincent lagi ngerayain ulang tahun ke-10 bisnisnya yang udah makin meledak.
Nah si Reynolds juga kelihatan kayak sibuk banget buat ngamanin acaranya si Vincent. Soalnya tamu-tamu undangannya emang para elit global. Apalagi keluarga kerajaan juga sampai diundang ke sana guys. Nah gegara nih acaranya udah sekelas para sultan. Jadinya si Vincent sampai minta bantuan Guild Twin Horn jadi regu pengamanan elit buat jaga-jaga. 綺麗なビーストコア。 Nah barang pertama yang dilelang sama si Vincent ada pedang spesial yang bisa ngeluarin serangan listrik cuman pakai kekuatan mana doang. Tapi baru aja ngelelang barang yang pertama, nih para sultannya langsung ngebit sampai edan-edanan yang ngebuat si Vincent jadi makin tajir. Terus gak cuman pedang doang, ternyata si Vincent juga ngelelang seekor manabis yang namanya World Lion alias calon manabis kelas A gitu. Nah pas manabisnya dia lelang, sekarang yang ngebitnya bukan cuman para sultan doang, tapi si rajanya juga langsung ikutan yang ngebuat lelangnya jadi langsung kelar. Cuman pas di tengah acara si Arthur tiba-tiba ngeh kalau si Sylvie ngacir gak tahu kemana. Jadinya dia izin keluar buat nyariin. Terus pas udah ketemu ternyata sekarang si Sylvie lagi diajak main sama si penyihir kerajaan. Nah awalnya nih penyihir masih nyantai soalnya dia ngebiarin si Sylvie balik ke si Arthur. Tapi pas si Arthur mau balik, nih penyihir langsung maksa si Arthur buat ngasihin si Sylvie. Abis itu nggak pakai mikir nih penyihirnya juga langsung nyerang buat nakut-nakutin si Arthur. Ya pokoknya nih penyihir langsung ngoceh ngalur ngidul mulai dari ngambil si Sylvie buat masa depan kerajaan. Sampai ngancem si Arthur plus keluarganya juga. Cuman tahu keluarganya mau diusik, si Arthur langsung ketrigger ngeluarin aura pembunuh yang bener-bener kuat banget. Ya saking OP-nya, aura pembunuhnya sampai kerasa ke ruang lelang. Sampai si Vincent juga langsung jadi sesak nafas gitu. Tapi pas udah tenang si Arthur langsung sadar kalau tadi dia nggak sengaja ngeluarin aura pembunuhnya, yang ngebuat situasinya jadi makin runyem. Ya gegara tuh kejadian acara lelangnya langsung dibubarin plus para sultannya juga langsung dievakuasi guys. Nah yang bikin apa si Reynolds langsung kena semprot abisnya dia dianggap gagal total ngamanin acara. Sampai-sampai si raja kepengen banget ngehukum dia. Tapi tiba-tiba aja si Sebastian alias si penyihir yang dari tadi ngebet banget kepengen si Sylvie mendadak muncul terus dia sok heroik gitu. Padahal dia cuman kepengen ngambil si Sylvie doang. Ya tahu penyihirnya ngebet banget kepengen manabisnya si Arthur. Si raja langsung minta ke si Reynolds buat kasihin manabis anaknya ke ajudannya. Tapi abis digituin si Reynolds gak langsung ngeiyain. Abisnya tuh manabis emang si Arthur sendiri yang ngedapetin. Jadinya dia gak bisa ngambil keputusan. Cuman pas si Arthur ditanya sama rajanya, dia langsung nolak gak pakai banyak mikir. Nah tadinya si raja juga kepengen nukar si Sylvie sama manabis World Lion yang baru aja dia dapetin dari lelangan. Cuman ngedenger kayak gituan si Arthur yang kesel langsung rada ngegas kalau dia gak mau nukerin si Sylvie, yang ngebuat ibunya langsung kejar-kejar. Terus pas si raja nanya ketiga kalinya, si Arthur yang udah kepalang nepsong langsung balik nanya, apa mau si raja ngejual anaknya sendiri, terus kalau mau berapa duit yang si Arthur harus bayar. Nah ngedengar kayak gituan si penyihir langsung minta pasukannya buat nyerang. Tapi tuh pasukan langsung dibuat tumbeng sama si Arthur, pokoknya cetek bener. Ya pokoknya gegara udah gak kondusif si Arthur langsung aktifin skill ruang dan waktu, yang ngebuat semuanya langsung pada nge-freeze kecuali si penyihirnya doang yang si Arthur sisain. Abisnya nih orang dia mau kasih pelajaran. Cuman gegara si Arthur masih lemah nih skillnya langsung hilang, terus dianya juga langsung tepar guys. Oke next. Nah besoknya pas kebangun ternyata si Arthur sekarang udah nyampe lagi di kamarnya. Terus gak lama ibunya nyamperin ke kamar sambil nyeritain semuanya ke si Arthur pas dia tepar kemarin malam. Abis itu biar gak tegang, emaknya langsung ngajakin si Arthur buat jalan-jalan shopping keluar. Nah pas lagi jalan-jalan si Arthur cerita kalau produk emaknya emang disukain sama para bangsawan, yang ngebuat emaknya jadi lumayan tajir. Cuman pas mereka balik lagi ke rumahnya si Vincent,
Si Reynolds sekarang lagi ngobrol sama suruhannya si Raja Glider yang kepengen minta maaf sama si Arthur. Nah, sebagai permintaan maaf si Arthur juga dikasih emas. Plus 2 penjaga yang nyerang si Arthur kemarin malam sekarang udah diberhentiin. Cuman gak denger kayak gituan si Reynolds langsung ngegas. Soalnya anaknya kemarin malam udah hampir dibuat meninggoy. Ya gegara gak mau urusannya makin runyem, si Arthur langsung nahan bapaknya biar gak makin ngegas. Soalnya si Arthur bilang kalau dia juga udah ngerasa gak sopan pas kemarin malam. Nah, gak cuman si penjaga doang. Ternyata si ajudan alias si penyihir kerajaan sekarang juga udah dipecat, guys. Pokoknya si raja juga udah nyesel banget sampai ada kejadian kayak kemarin malam. Jadinya dia ngirim orang buat datang ke tempatnya si Reynolds buat minta maaf. Terus si Reynoldsnya juga langsung ngemaafin daripada terus-terusan nyari perkara. Terus pas suruhannya si raja udah pergi. Nih hadiah emasnya dikasihin ke si Arthur sama si Reynolds. Abisnya si Arthur hampir aja hilang nyawa gegara dia. Ya kenapa si raja sampai ngelepasin si Arthur plus minta maaf juga sebenarnya ada alasannya, guys. Cuman gak akan gue spill soalnya cerita kesana masih panjang banget. Nah, malamnya si Arthur langsung ngerenung kalau dia gak mau kejadian kayak kemarin sampai keulang lagi. Jadinya si Arthur mikir harus nyari sosok yang sepadan buat ngelindungin keluarganya. Jadi besok harinya si Arthur langsung ngedatengin Akademi Penyihir Cyrus alias akademi paling OP di Kerajaan Sapphire. Cuman pas baru aja nyampe dia ngeliat burung hantu gitu. Terus tuh burung hantunya si Arthur ikutin sampai ke tengah hutan. Tapi yang bikin ngagetin ternyata di tengah hutan udah ada orang yang lagi nungguin dia. Ya tuh orang siapa lagi kalau bukan si Cynthia Goodsky alias kepala sekolah Akademi Cyrus. Oke, next episode 11. Sekarang scene ngeliatin si Cynthia yang lagi hadap-hadapan sama si Arthur. Terus si Cynthia juga bilang kalau dia sengaja ngajak si Arthur ke tengah hutan gegara penasaran sama omongannya si Vincent. Jadinya dia kepengen ngebuktiin sendiri, guys. Ya gegara ditantang kayak gitu si Arthur langsung ngeluarin kekuatan elemen sihirnya. Cuman pas dikeluarin semuanya masih gampang diatasin. Habis itu si Arthur juga langsung kelayangan pas diserang pakai elemen suara sama si Cynthia. Nah, tahu si Arthur bakatnya OP banget gegara bisa nguasain semua elemen. Si Cynthia langsung nanyain apa tujuannya datang ke tempatnya. Terus si Arthur jawab kalau dia kepengen si Cynthia ngelindungin keluarganya. Soalnya si Cynthia punya pengaruh sama kekuasaan yang dibutuhin sama si Arthur. Ya pokoknya kalau si Cynthia setuju, dia bakalan masuk ke Akademi Cyrus plus ngebuat si Cynthia jadi mentornya juga. Soalnya dia yakin banget kalau si Cynthia pasti tertarik sama bakatnya, guys. Nah, abis ngedenger kayak gituan si Cynthia juga mayan kaget. Abisnya kata dia Raja Sapphire aja gak berani buat kesepakatan seenaknya kayak si Arthur. Cuman si Arthur ngasih satu syarat lagi, kalau dia bakalan masuk Akademi Cyrus kalau umurnya udah pas alias 3 tahunan lagi. Soalnya dia kepengen nyobain jadi seorang petualang dulu, sambil pelajarin hal-hal yang dia belum tahu tentang benua di Chaten. Ya pokoknya abis si Arthur buat kesepakatan kayak gitu si Cynthia langsung ngeiyain juga, guys. Cuman pas orang rumah dikasih tahu, emaknya langsung ngomel-ngomel abisnya si Arthur gak diizinin sama emaknya. Abisnya kata emaknya kayak gituan mah bahaya banget. Beda banget kayak si Reynolds yang langsung ngizinin. Cuman syaratnya si Arthur harus ditemenin sama orang yang dia percaya. Nah, biar diizinin sama emaknya. Si Arthur langsung bilang kalau dia bakalan sering balik pulang ke rumah beberapa bulan sekali. Jadi emaknya gak usah khawatir. Si Arthur juga bilang alasan dia kepengen jadi petualang gegara dia kepengen banyak belajar tentang benua di Chaten. Apalagi si Arthur juga kepengen ngerasain jadi petualang kayak emas sama bapaknya. Ya abis digituin si Reynolds langsung ngerti perasaan si Arthur. Cuman dia ngasih tahu kalau emaknya masih khawatir aja takut si Arthur sampai kenapa-napa. Soalnya jadi petualang emang bahaya banget. Nah, singkat cerita bapaknya langsung manggil lagi temen-temennya dari party Twin Horde. Terus nanya apa ada yang mau jadi babysitternya si Arthur alias nemenin dia jadi petualang. Sampai akhirnya si Jasmine ngajuin diri. Yang ngebuat temen-temennya langsung pada shock abisnya nih cewek paling anti ngasuh orang lebih-lebih dari yang lain. Ya abis ditanyain sama temen-temennya si Jasmine langsung bilang
Kalau demi perkembangan si Arthur mau kayak gimana juga dia mah bakalan langsung digas. Nah tahu si Jasmine ngajuin diri, teman-temannya juga pada setuju soalnya mana core-nya si Jasmine udah selevel Oren pekat. Apalagi si Jasmine juga OP banget kalau udah pakai elemen anginnya. Ya pokoknya pas semuanya udah sepakat si Jasmine akhirnya resmi juga jadi babysitternya si Arthur alias nemenin dia jadi adventurer. Nah malamnya si Arthur langsung diajak ke gudang sama si Vincent soalnya sekarang si Arthur lagi butuh pedang buat ngedaftar ke guild petualang. Nah pas di sana si Vincent bilang kalau si Arthur boleh pilih pedang apa aja yang dia suka, abis itu si Vincent langsung cabut lagi. Cuman pas pedangnya dicariin sama si Arthur, ternyata pedangnya nggak ada yang cocok, abisnya pedangnya pada gedong semua. Sampai akhirnya si Sylvie ngasih tahu si Arthur kalau dia nemuin kayak tongkat gitu yang nyempil di kolong meja. Nah akhirnya diambil kan tuh sama si Arthur. Cuman pas dipegang nih tongkatnya ternyata lumayan berat. Jadinya si Arthur yakin banget kalau nih tongkat sebenarnya pedang guys. Tapi nih tongkatnya emang susah banget buat dibuka. Jadinya mau gak mau tuh pedang langsung dialirin kekuatan mana sama si Arthur biar kebuka. Terus tiba-tiba aja dia kayak ngerasain ada kekuatan misterius gitu. Nah pas udah kebuka ternyata nih pedang bentuknya kece abis. Cuman pas dicobain nih pedang ternyata lumayan berat guys. Jadinya si Arthur mikir kalau nih pedang kurang cocok sama dia. Terus di pedangnya juga ada inisial WK4 yang kepanjangan dari Urenkain keempat atau siapa lagi kalau bukan penciptanya guys. Ya cuman dia di spillnya masih jauh banget jadi kita lanjut lagi aja. Nah pas lagi megang nih pedang tangan si Arthur kayak kesetrum gitu. Tapi pas nih pedang dia pegang lagi tiba-tiba ukuran sama beratnya langsung berubah. Pokoknya jadi nyesuaiin sama badannya si Arthur. Sampai-sampai si Arthur juga sekarang jadi cetek banget buat ngendaliin pedangnya guys. Terus gak lama si Arthur ngedenger bapaknya datang. Jadinya dia langsung ngambil pedang random. Abisnya dia gak mau ngeliatin bentuk asli pedang WK4 yang dia baru aja dapetin. Soalnya kalau sampai ketahuan nih pedang bentuknya kece abis, nih pedang pasti bakalan langsung auto dilelang sama si Vincent. Nah pas udah ngedatangin bapaknya yang datang ke sana bareng si Vincent plus asistennya juga, si Arthur langsung ngasihin pedang random tadi yang baru aja dia ambil. Ya pas pedangnya udah dicek si Reynolds sama si Vincent juga langsung ngeiyain. Jadi nih pedangnya langsung dikasihin ke si Arthur. Tapi si Vincent mah ternyata matanya jeli juga. Soalnya dia penasaran sama tongkat yang diselipin di pinggangnya si Arthur. Ya gegara udah ketahuan si Arthur ngaku kalau nih tongkat kayu ditemuin di kolong meja jadinya dia mau pakai buat latihan. Nah gegara si Vincent agak lupa punya barang gituan dia langsung nanyain ke asistennya. Terus asistennya bilang kalau nih tongkat sebenarnya dikasihin cuma-cuma sama aki-aki yang lagi teler di jalan. Jadinya nih tongkat disimpan sama dia abisnya kalau dibuang jadi mubazir juga. Ya abis ngedenger kayak gituan, si Arthur yang gak mau si Vincent makin curiga langsung masang wajah imutnya gitu. Yang ngebuat si Vincent langsung ngizinin si Arthur bawa tuh tongkatnya gak pakai mikir. Oke singkat cerita besoknya si Arthur ngejalanin hidup sehari-hari kayak biasa aja. Sambil latihan sama bapaknya plus ngelatih si Lilia juga. Sampai suatu hari si Arthur akhirnya ulang tahun yang ke-9 guys. Terus dirayain mayan meriah juga sama si Vincent. Ya pas malamnya si Arthur pada dikasih hadiah juga. Nah kalau si Vincent ngasih hadiah cincin 2 biji gitu. Yang satu buat si Arthur, yang satu lagi buat emaknya si Alice. Pokoknya si Vincent bilang kalau si Arthur dalam bahaya nanti pas lagi jadi petualang, cincinnya si Alice bakalan ngeluarin cahaya yang nandain kalau si Arthur lagi dalam bahaya. Terus kalau si Alice ngasih sarung tangan yang dihias pakai batu permata yang udah dikasih mantra penyembuh sama dia. Nah kalau party Twin Horn ngasih scroll khusus buat si Arthur yang bisa dipakai si Arthur buat ngirim pesan suara ke si Alice. Tapi sistemnya cuman sekali kirim sama sekali balas gitu. Ya abis dikasih hadiah kayak gituan si Arthur langsung kesenangan sambil ngucapin terima kasih juga. Nah besoknya si Arthur langsung siap-siap soalnya dia bakalan langsung cabut pergi bertualang bareng si Jasmine. Soalnya si Arthur kepengen jadi lebih kuat biar bisa ngelindungin keluarga plus temen-temennya juga. Tapi sebelum cabut bapak sama emaknya ngasih pesen kalau jadi anak gak boleh tengil plus harus nurut sama si Jasmine juga. Soalnya si Jasmine orangnya emang bisa diandeli.
Nah sekarang scene ngeliatin si Arthur bareng si Jasmine ngedatengin gedung asosiasi guild petualang di kota Cyrus. Soalnya si Arthur kepengen ngikutin di tes ranking petualang gitu. Terus pas ngedaftar si Arthur juga sekarang makein topeng. Si Arthur ngaku dia kayak gitu biar keluarganya aman, apalagi dia takut banget keluarganya diincar sama kerajaan. Nah abis daftar ke resepsionis, si Arthur langsung dianterin ke ruangan si ketua guild di cabang kota Cyrus yang namanya Caspian Bladeheart. Ya ternyata si Caspian juga kenal banget sama si Jasmine. Terus nih orang juga sempat ngasih tahu kalau dia baru aja ketemuan sama bapaknya si Jasmine. By the way si Jasmine ini juga bukan dari keluarga kaleng-kaleng. Soalnya dia lahir dari keluarga bangsawan. Nah kalau kalian mau tahu asal muasal si Jasmine bisa baca aja side story-nya yang judulnya Jasmine Wineboard. Oke sekarang balik lagi ke si Arthur yang lagi ditanyain namanya sama si Caspian. Ya ngedenger kayak gituan si Arthur langsung ngaku kalau dia namanya Not. Singkat cerita abis pada ngobrol si Arthur langsung diantar ke tempat tesnya bareng si Caspian. Nah di tempat tesnya juga ada orang yang namanya Elijah Knight, yang dimana nih orang nantinya bakal jadi teman dekatnya si Arthur. Tapi anehnya belum juga dites si Elijah udah diputusin masuk kelas rank B yang ngebuat orang-orang jadi pada bingung. Terus selain si Elijah ada juga si Lucas Wikes alias si bocah tengil yang nanti bakalan jadi musuh bebuyutannya si Arthur. Ya singkat cerita dites juga tuh si Lucas sama pengawasnya. Cuman pas dites nih bocah langsung mau pamer kekuatan sihir apinya. Tapi dia malahan gak bisa ngontrol kekuatannya jadinya ngebahayain banyak orang. Cuman untung si pengawasnya langsung gercep antisipasi jadinya gak ada jatuh korban. Cuman pas udah ditolongin nih bocah langsung nyerang pengawasnya nggak pakai mikir. Jadinya si Arthur langsung gercep buat nolongin. Iya gara-gara tuh kejadian si Lucas langsung dimasukin ke rank E. Abis itu dia juga langsung diusir. Nah sekarang giliran si Arthur yang dites sama pengawasnya. Tapi pas mau dites si Arthur malah ngeluarin aura yang nyeremin abis. Jadinya si ketua cabangnya yang langsung turun tangan abisnya takut kenapa-napa. Ya pokoknya mereka berdua langsung pada duel gitu. Tapi yang bikin ngagetin, si Arthur ternyata bisa ngimbangin si ketua cabang duel pedang. Cuman akhirnya si Arthur berhasil dia kalahin juga. Singkat cerita abis tesnya beres si Arthur langsung kedaftar jadi adventurer kelas B. Jadinya sekarang si Arthur bisa masuk ke dalam dungeon guys. Abis itu si ngeliatin dua pengawas tadi yang lagi pada ngobrol sama si ketua cabang. Abisnya kata mereka tes hari sekarang jarang-jarang ada dua orang yang bisa langsung masuk ke kelas B. Ya abis ngedenger kayak gituan si Caspian langsung ngasih tahu kalau tadi si Lucas yang baru aja diusir sama pengawas alias si bocah tengil bisa dibilang anak campuran dari elf plus manusia. Soalnya kata dia keluarga Wikes emang terkenal suka ngelahirin penyihir hebat cuman pakai cara-cara yang kurang manusiawi. Terus alasan kenapa si Elijah bisa masuk ke rank B nggak pakai dites, gegara ternyata dia utusan dari kerajaan Darth. Jadi emang nggak bisa diganggu gugat. Cuman si Caspian juga ngasih tahu kalau si Elijah juga punya latar belakang yang lumayan aneh. Abisnya dia sebenarnya anak manusia tapi dibesarin di kerajaan Dwarf. Cuman dari kedua orang yang tadi si Caspian bilang kalau bocah bertopeng yang paling misterius. Abisnya dia emang bener-bener gak tahu identitasnya. Si Caspian juga nambahin kalau tuh bocah sihirnya emang gak seberapa. Tapi keterampilan berpedangnya nih bocah OP banget di umurannya yang segitu guys. Abis itu Sin ngeliatin lagi si Arthur yang gak sengaja nabrak si Elijah yang lagi jalan, jadinya mereka berdua langsung pada ngobrol. Tapi tiba-tiba aja si Lucas malahan nongol. Abis itu dia langsung marah-marahin si Arthur, jadinya mereka semua langsung pada diliatin. Cuman gegara gak mau bikin malu si Lucas jadi langsung milih cabut.
Nah dari sana si Arthur langsung diajakin sama si Jasmine pakai portal buat ngedatengin ke suatu tempat gitu. Tapi pas di tengah jalan, mereka berdua tiba-tiba aja ngelihat monster manabis yang lagi nyerang Warlock. Abisnya nih monster baru aja dilepas dari kandang. Cuman yang bikin ngagetin nih monsternya langsung ngincer mereka berdua. Jadinya mau nggak mau si Jasmine langsung ngelawan tuh monsternya nggak pakai banyak mikir. Tapi gegara udah kewalahan si Jasmine malahan yang diselamatin sama si Arthur. Abis itu monsternya langsung dia kalahin juga. Singkat cerita malamnya si Arthur langsung diajak ngobrol sama si Jasmine. Pokoknya si Jasmine nyeritain alasan dia bisa jadi petualang gegara kepengen kabur dari rumah. Si Jasmine juga bilang kalau keluarganya para penyihir kuat yang ngedewain elemen api. Cuman gegara si Jasmine gak punya bakat elemen api, jadinya dia dianggap gagal yang ngebuat si Jasmine jadi dikucilin sama keluarganya. Cuman si Jasmine bilang kalau dia beruntung banget bisa ketemu Guild Twin Horn yang selalu percaya sama dia. Jadinya si Jasmine bisa berubah dikit demi sedikit guys. Ya singkat cerita abis pada ngobrol si Jasmine akhirnya turu juga. Tapi sekarang si Arthur jadi kepikiran apa bisa dia berubah kayak si Jasmine. Soalnya sekarang si Arthur udah ketemu sama orang-orang yang dia sayangin juga. Cuman ternyata dari jauh sekarang si Tess lagi ngintipin si Arthur pakai bola ramalan. Tapi dia kesel banget gegara si Arthur lagi bareng sama cewek berduaan. Nah ngelihat kayak gituan si Tess langsung ditegur sama tetua Virion. Abis itu si tetua Virion langsung ngasih buku misterius gitu buat si Tess biar dia pelajarin. Oke segini dulu aja season 1-nya. Nanti kalau udah ada season 2-nya pasti gue bahas, jadi ditunggu aja. Terima kasih gue ucapin buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Dadah, bye-bye.